alamin alladzi ahyal 'alama bi 'ulumil ulama walladzi ahyal ummata bi nahdhatil ulama wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati pengurus beserta jajarannya, ketuanya, wakilnya, sekretaris, bendahara dan lain sebagainya KMNU UGM. Yang saya hormati pula teman-teman pengurus beserta jajarannya KMNU FK UGM ya. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka halal bihalal ya. Mungkin kalau cerita halal bihalal yang NU wis bulan balen diceritake wis apalah ya. Jadi rasa diceritakan ya. Tentang cerita bahwa halal bihalal itu bermula dari Bung Karno sowan kepada Mbah Yai Wahab ya, Wahab Hasbullah, itu meminta solusi untuk merekatkan hubungan antar tokoh nasional pada waktu itu. Ya, singkat cerita, alhamdulillah Mbah Wahab memberikan solusi untuk mengadakan acara pertemuan. Karena konteksnya waktu itu mendekati Lebaran, dibuat acara kumpul-kumpul supaya anti mainstream. Nah, dibikin istilah halal bihalal, al halalu bil halali. Makanya aku ketika dulu ke Tunisia itu nggak nemu istilah halal bihalal kecuali di KBRI. Karena itu bukan orisinil Arab itu, orisinil Indonesia. Halal bihalal. Jadi halal bihalal artinya apa? Sesuatu yang halal diselesaikan dengan sesuatu yang halal juga. Seperti itu. Nah, dalam kesempatan kali ini saya diminta Mas Yogi untuk menyampaikan tentang keaswajaannya. Karena konteksnya teman-teman ini kan teman-teman mahasiswa, kalau dibedah identitasnya kan berarti panjenengan semua ini mahasiswa, pemuda, mahasiswa UGM, pemuda, anak NU dan Indonesia kan gitu. Itu identitasnya kan ada 4. Itu kalau digabungkan jadi suatu kesatuan yang mempunyai nilai yang sangat kuat gitu lah. Apalagi ditambah lagi kalau panjenengan itu ada yang pernah mondok, berarti tambah lagi identitasnya sebagai santri, karena mantan santri nggak ada gitu. Ya, adanya santri salah sih kan gitu. Nah, oleh karena itu ketika memahami identitas ini, saya teringat dengan tulisan dari ada salah seorang ulama di Mesir namanya Syekh Hudoribe. Syekh Hudoribe itu seorang ahli sejarah yang sering mengungkap sejarah-sejarah mulai dari Kanjeng Nabi dalam kitabnya Nurul Yakin kalau yang pernah ngaji itu. Lalu kemudian ada sejarah tentang Khulafa Rasyidin, jenderal-jenderalnya Rasulullah yang berhasil menaklukkan kota-kota besar itu seperti Persia, Romawi, terus kemudian ke Mesir, ke Bahrain dan lain sebagainya. Itu juga ditulis sama Syekh Hudoribe dalam kitab namanya Itmamul Wafa fi Hisatil Khulafa. Nah, saya teringat di akhir setelah membahas perkara tentang sejarah Sayyidina Ali, itu ada bab tersendiri namanya at-tibbu atau ilmu kedokteran. Bahkan panjenengan semua kan bergerak di pendidikan belajar tentang kesehatan, tentang kedokteran. Saya rasa ini penting ya untuk saya sampaikan di sini supaya panjenengan tidak merasa terkerdilkan dalam arti teman-temanku misalnya yang alumni pondok, teman-temanku belajarnya agama, ngaji kemana-mana, sementara saya belajar kedokteran kayak ilmu apa istilahnya kan nggak ada kaitannya dengan akhirat. Jangan salah gitu kan. Kata Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu disampaikan bahwa terjadi surplus kiai nek cara bahasa sekarang itu. Turah-turah kiai ini di zaman itu loh. Banyak orang yang fokus belajar fikih, terus masalah khilafiyahnya, perdebatannya, terus kemudian furu'iyahnya, cabang-cabangnya. Orang pada istilahnya pada berlebihan belajar ilmu fikih. Sementara ada suatu ilmu yang lebih penting sebenarnya untuk dipelajari dan mendesak pada waktu itu, yaitu ilmu kedokteran, at-tibbu itu. Makanya kemudian Imam Ghazali mengatakan bahwa hendaknya para tulab, para santri, para mahasiswa itu jangan cuma fokus belajar agama, tetapi belajarlah ilmu yang dibutuhkan umat sekarang, yaitu
Kalau kata kiai saya dulu ketika menerangkan kitab ini itu, kita bisa melihat ya bahwa rata-rata ilmu kedokteran itu diambil oleh orang-orang di luar NU ya. Yang menjadi hebat-hebat pentolan-pentolan dokter itu dari kalangan Nahdien masih sangat minim. Makanya kemudian para kiai mengajak kerjasama, istilahnya memberikan arahan kepada orang-orang Kemenak untuk membuat beasiswa zaman itu namanya CSS Morang. CSS Morang tujuannya apa? Tujuannya supaya para santri yang sudah belajar ilmu agama, mereka punya kesempatan untuk melajari ilmu-ilmu umum seperti kedokteran. Maka dari itu, semenjak dibuka CSS Morang, para santri menjamur di kampus-kampus negeri, mulai dari UIN, UGM, terus kemudian ITB, semua santri itu. Nah, inilah yang dimaksud dengan bahwa ilmu agama itu harus seimbang dengan ilmu akhirat. Kalau jenengan masuk Ibnu itu, di Ibnu itu ada lambang namanya bulu dua itu, bulu loro yang ini. Itu artinya menjaga keseimbangan antara ilmu agama dan ilmu dunia. Kita lihat misalkan, tadi aku diskusi sama Mas Yogi ya, kedokteran yang Islam sama Mas. Yang paling gampang Kang, Ibnu Sina. Oh ya, Ibnu Sina. Ibnu Sina itu beliau menulis Al-Qanun fit Tib, atau diartikan dalam bahasa Latin The Canon of Tib ya, of medicine ya. Nah, itu beliau tidak hanya ahli dalam ilmu kedokteran, beliau juga ahli filsafat, beliau juga mutasawwif, sufi. Meskipun di akidahnya beliau bertentangan dengan akidah Asy'ariyah. Karena Ibnu Sina meyakini bahwa manusia itu mati wis ora bakal bangkit meneh. Mati wis entek, selesai kehidupannya. Sementara akidah kita Asy'ariyah, kiai-kiai kita mengajarkan bahwa orang setelah meninggal besok akan dibangkitkan di hari kiamat. Ya, ketika ditiup trompet sangkakala itu dari malaikat Israfil, itu langsung kita akan bangkit seperti tunas pohon yang tumbuh ke atas. Di kitab kita diceritakan gitu. Nah, artinya apa? Bahwa kita besok akan dibangkitkan. Meskipun Ibnu Sina ada permasalahan dalam akidah itu, tetapi tidak menutup penghormatan kita kepada beliau, karena beliau orang Muslim dan beliaulah yang menjadi dasar peletak ilmu kedokteran. Dan Rasulullah juga, teman-teman kalau membaca sejarah ya, Rasulullah itu dulu selalu mewanti-wanti kepada para sahabatnya untuk mempelajari ilmu kedokteran. Karena apa? Pada waktu itu yang menguasai ilmu kedokteran itu hanya orang Romawi, Persia dan India. Orang Arab pada waktu itu ilmu kedokterannya masih minim. Sehingga dilakukanlah gerakan namanya harokatut tarjamah. Gerakan transformasi ilmu pengetahuan dari bahasa-bahasa lain seperti Persia, Romawi, India, ditranslate semua ke bahasa Arab, kemudian dipelajari oleh orang-orang Arab pada waktu itu. Sehingga hanya muncullah kayak Ibnu Sina, Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Haisam yang ahli fisika ya, terus kemudian Al-Khwarizmi dan lain sebagainya. Nah, jadi kita balik lagi teman-teman, kita sebagai orang NU, kita belajar kedokteran tetapi juga akidahnya itu juga harus dijaga, ilmu agamanya harus kita jaga. Lah, yang disebut NU itu apa sih? Kita ketika ketemu dengan orang, jenengan NU, ya NU. Ternyata ketika kita teliti, jebul NU mau ngaku neto ya. Kalau kita membahas tentang NU, berarti ada 3 hal yang harus dicermati. Yang pertama adalah harokah, gerakannya itu gerakan NU bukan. Terus kemudian hamasahnya, semangatnya itu semangat NU atau bukan. Terus kemudian ideologinya, itu ideologi NU atau bukan. Nah, kita lihat aja yang namanya orang NU, ideologinya ya akidahnya Asy'ariyah. Apa itu akidah Asy'ariyah yang belum pernah tahu misalnya? Akidah Asy'ariyah itu ya akidah yang kita merujuk kepada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Contohnya misalnya, contoh sederhana dari akidah Asy'ariyah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berusaha ya, Mas, Mbak. Jenengan Pak ujian. Wajib ki sing jenenge sinau. Belajar wajib. Tetapi dalam akidah Asy'ariyah kita tidak boleh menuntut hasil. Nyong wis sinau dengan kerja keras setiap malam lembur ngapal ke ilmu kedokteran tuh? Anatomi ya. Ngawal ke anatomi,
Kok jebol ketika ujian orang metu sih di sini. Apes akhirnya nggak lulus. Nah, terus karena nggak lulus akhirnya kamu langsung punya suudon karo Gusti Allah. Wih, piye aku sinau kok ora lulus. Dalam akidah asy'ariyah nggak kayak gitu, Mbak. Mas. Kita usaha wajib ya, hasil itu urusan Allah. Gitu. Contohnya gini. Yang namanya api, sesuatu yang sudah diketahui bersama, api itu sifatnya apa? Membakar. Tetapi Nabi Ibrahim ketika dibakar sama api, terbakar enggak? Enggak. Wis ora sadado. Kita lihat orang-orang yang main debus itu loh. Ditusuk-tusuk paku, bahkan dibakar, enggak kebakar kan? Itu artinya bahwa sesuatu yang nalar atau ilmu doruri yang lumrah itu ya harus ya. Wong Pak pengen pinter ya wajib sinau. Wong Pak dagang, wong Pak sugih lah pengen kaya harus bekerja. Tetapi tidak lantas bekerja terus langsung kaya, kan gitu. Urusan kekayaan itu urusannya Allah. Sementara urusan kepinteran, urusan pemahaman itu juga urusannya Allah. Tugas kita hanya untuk belajar, ikhtiar. Nah, itu yang dikatakan sama Imam Ibnu Athaillah Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam. Beliau mengatakan bahwa min alamatil i'tiqadil alal amal nuqsanu roja' inda wujudi zalal, bahwa tanda kita menuhankan amal kita, menuhankan usaha kita, kita akan galau, kita akan kecewa ketika kita gagal. Itu. Makanya kita gagal itu ya enjoy. Oh, berarti Allah tidak mentakdir seperti itu. Contoh misalkan orang mengadakan program promil sampai kemana-mana, dilalai nggak hasil-hasil, akhirnya putus asa, mandek promilnya. 2 tahun kemudian hamil malah. Itu kan sesuatu yang susah dicerna. Meskipun itu bisa kalau diadakan penelitian, mungkin ada sebab-sebab tertentu yang akan ditemukan. Tetapi kan itu hal yang di luar nalar kita gitu kan. Oleh karena itu ini akidah ini penting ya, akidah. Terus juga Allah Subhanahu wa taala punya bukti bahwa kenapa kita harus berusaha. Contoh gini. Pernah dengar ceritanya Sayyidah Maryam enggak ketika Nabi Isa kelaparan? Ya. Terus kemudian Sayyidah Maryam itu kan disuruh sama Allah mendekat ke pohon kurma. Lalu menggerak-gerakkan pohon kurma, baru jatuh pohon kurma. Pertanyaannya gini. Seandainya Allah mau ngasih kurma langsung, enggak perlu Sayyidah Maryam suruh mendekat ke pohon kurma dan goyang-goyang pohon kurma. Bisa enggak? Bisa. Tapi Allah pengennya apa? Sayyidah Maryam jalan menuju ke pohon kurma, gerak-gerak ke pohon kurma, baru datang. Contoh lain lagi, Fir'aun ketika dikepung oleh Nabi Musa ketika dikepung sama Fir'aun dan pasukannya di Laut Merah, udah enggak punya jalan, depannya laut. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa untuk ngapain? Mengangkat tongkat. Pertanyaannya, kira-kira mampu rak Gusti Allah buka laut ora usah Nabi Musa mentongke tongkat? Bisa. Tetapi kenapa harus mengangkat tongkat? Karena ada usaha. Cerita lain lagi. Rasulullah dulu ketika perang Badar itu kalah jumlah. Pasukan kafir Quraisy itu lebih banyak daripada orang Islam. Kemudian Rasulullah karena bingung doa sama Allah. Ya Allah, haula Quraisy ja'u bihulaihim. Mereka datang dengan kesombongannya ya Allah. Allahumma anjis lima wa'atani. Ya Allah, penuhilah janjimu yang telah engkau janjikan kepadaku, kemenangan bagi orang-orang mukmin. Tiba-tiba Jibril teko, langsung menyuruh Nabi Muhammad ngambil beberapa genggam pasir, dibacakan ayat, disuruh ngelempari. Pertanyaannya, udah rampung ceritanya. Ketika dilemparkan, terus dengan izin Allah pasukan kafir Quraisy itu kayak dilempari batu itu. Ada yang kena mata, bibir, telinga, kepala dan lain sebagainya, akhirnya pada tumbang, menang. Pertanyaannya adalah, kira-kira kalau Allah pengen menghancurkan pasukan kafir Quraisy tanpa harus menyuruh Nabi Muhammad ngambil pasir, didongoni pasirnya dan disuruh ngelempar, kira-kira bisa nggak? Bisa. Tapi kenapa disuruh seperti itu? Karena disuruh usaha. Lah itulah akidah Asy'ariyah. Bagaimana kita memahami ini? Ya maka dengan ngaji, dengan berguru kepada para kiai-kiai kita, supaya apa? Kita nggak tersesat. Banyak orang yang karena nggak ngaji, mungkin karena di pesantren itu dulu
tidak mengambil takhusus atau apa, ketika masuk ke kampus umum nggak pernah ngaji, akhirnya mengandalkan logika. Misalnya nek wong orang masuk akal, misalnya kita usaha berarti harus berhasil. Kita menafikan Allah berarti itu. Padahal Allah memerintahkan usaha, soal hasil itu urusannya Allah. Makanya di dalam kitab Al-Ikan diceritakan, jangan sampai doa kita yang kita panjatkan setiap hari kita sambil nangis, sambil mengeluh sama Allah, tapi kok nggak dikabul-kabulkan, terus kemudian kita kecewa. Kok Gusti orang ngabulke jare utuni wastajib lakum. Berdoa kepadaku niscaya aku kabulkan doamu. Tapi kok saya berdoa bertahun-tahun kok nggak kabul. Nah, kata Ibnu Athaillah dalam kitabnya Al-Hikam itu, jangan sampai ini kamu menjadi orang yang berputus asa, karena soal doa itu urusan Allah. Mau ngabulkannya kapan urusan Allah. Allah akan mengabulkan doa pada sesuatu yang beliau kehendaki, bukan yang kamu kehendaki, pada waktu yang dia inginkan, bukan waktu yang kamu inginkan. Nah, itulah Asy'ariyah ya. Yang pertama. Yang kedua, soal fikih. Soal fikih kita juga harus ngerti. Supaya apa? Supaya kita tidak mengambil sebuah keputusan tanpa adanya landasan. Kita dalam dunia akademik, kita diajari oleh guru-guru kita atau dosen-dosen kita, ketika menulis sesuatu, melakukan sesuatu harus ada footnote, ya kan? Nah, makanya perlu kita belajar Mendeley misalnya kan, biar langsung masuk ya kan, nyambula. Kita dalam beragama pun seperti itu. Mengambil keputusan itu harus punya data. Mengambil sesuatu apapun, langkah sikap harus ada landasannya. Itulah perbedaan cendekiawan dengan orang awam. Nek wong awam mau jalan-jalan ya monggo. Kita mahasiswa apalagi UGM. Wah, saya juga orang alumni UGM kebetulan. Keagama saya. Jadi fikih itu penting ya. Makanya di dalam konten saya kan kebetulan lagi membangun media nih Mas Mbak, namanya Ngaji Ustadz. Monggo nanti ketika jenengan pengen belajar konten-konten yang singkat, ringkes tentang fikih, tentang sejarah Islam, tentang tasawuf, itu ada di Ngaji Ustadz. Nah, saya niatnya adalah menjembatani teman-teman yang tidak sempat ngaji karena kesibukan kuliah, teman-teman yang tidak sempat nyantri karena keterbatasan banyak hal, waktu, biaya, kesempatan dan lain sebagainya. Nah, saya ini menjembatani itu, membuat media namanya Ngaji Ustadz. Media ini sebetulnya Ahlussunnah wal Jamaah, tetapi saya setting seakan-akan media ini tidak berafiliasi dengan itu. Itu nanti bisa dilihat sendirilah. Ya. Jadi follower saya itu kebanyakan perempuan dan kebanyakan masih sedikit, followernya baru 340 sekian. Itu baru sebulan, bulan Ramadan kemarin startnya. Alhamdulillah ini udah 300 sekian lah. Makanya saya mohon nanti dibantu support ya. Ini untuk bareng-bareng lah ya. Nah, kalian juga mendapatkan manfaat berupa kontennya. Jadi situ pengen belajar fikih, ada fikihnya. Kayak misalnya saya kemarin membahas tentang boleh nggak sih puasa itu ngupil? Nah, itu kan pertanyaan simpel, tapi banyak orang yang masih bingung. Ngupil ki batal nggak ya? Gitu. Terus ketika saya membaca literatur fikih, ternyata dibagi itu. Ada namanya pangkal dari khoisum. Pangkal dari khoisum itu sejajar dengan mata. Ketika itu masuk baru batal. Tapi kan mosok ana wong ngupil sampai tekan kono kayak gitu ora mungkin. Adanya PCR loh. Nah, PCR kan disogok sampai pangkal khoisum, itu batal baru. Itu. Ya, iya hal sederhana kayak gitulah kita harus ngerti, apalagi berkaitan dengan ilmu kesehatan. Suntik itu batal enggak? Ada dua tipe, suntik yang otot sama suntik apa itu Mas? Nah itu yang batal yang mana? Yang masuk ke dalam aliran darah. Itu di fikih dibahas Pak. Jadi fikih itu lekat dengan ilmu kedokteran juga. Artinya kita juga panjenengan belajar ilmu kedokteran, otomatis besok juga ketika saya misalkan nggak tahu tentang istilah itu, saya bisa bertanya kepada jenengan. Nah itulah kontribusi antar sesama kita warga NU ya, secara khusus itu. Jangan NU, saya NU, ketika saya mengalami kesulitan istilah kedokteran ora paham iki suntik kok ana loro maksudnya piye ya gitu. Nah, itu kan bisa. Artinya
fikih itu jangan ditinggalkan supaya apa? Ilmu kedokteran yang jangan pelajari, ilmu kesehatan yang jangan pelajari itu bisa matang. Ya, karena bisa diaplikasikan dalam konteks ritual agama. Gitu. Terus selanjutnya masalah tasawuf. Kita sebagai warga NU itu yang ketiga itu tasawuf. Tasawuf kita itu ngikut Syekh Abu Yazid Al-Bustami dan Imam Ghazali. Otomatis ketika ada tasawuf yang tidak nas atau tidak punya landasan kepada ulama-ulama itu, maka tasawufnya itu perlu dipertanyakan. Contohnya gimana? Tasawuf itu kalau dalam kehidupan masyarakat Jawa itu lekat dengan klenik, kejawen. Makanya ketika kita ketemu dengan tradisi-tradisi itu, yo kita NU, tapi mosok yo tradisi harus dikayak gituin yang bertentangan dengan akidah. Nah, seperti itu. Jadi harus dilihat lagi tasawufnya seperti apa. Nah, makanya pentingnya belajar atau ngaji. Nah, seperti itu. Jadi ketika panjenengan di kedokteran UGM, di FK UGM itu belajar ilmu agama, ditambah belajar ilmu kesehatan, itulah yang diminta sama Imam Ghazali. Imam Ghazali pengennya seperti itu. Jadi orang itu jangan cuma ngaji tok. Kayak saya itu ngaji tok. Saya nggak ngerti ilmu kesehatan. Makanya saya S2 itu ngambilnya bukan agama lagi, saya ambil ilmu sosial, sosiologi antropologi di CRCS UGM. Supaya saya paham bahwa ilmu agama harus dipadukan dengan komponen instrumen keilmuan yang lain. Seperti itu. Contoh misalnya ilmu falak, itu kan ilmu astronomi, harus dipadukan dengan fisika. Makanya Islam itu sebenarnya bukan cuma membahas dalam satu ilmu tertentu. Islam itu kalau bahasa sekarang seperti jaringan antara satu ilmu dengan ilmu yang lain sangat berhubungan. Gitu. Makanya banggalah menjadi orang NU, mahasiswa UGM, Indonesia dan pemuda. Nah, gitu. Pemaknaannya seperti itu. Ya mungkin kurang lebih dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.